Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas Mufira. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ibu akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 sekolah dasar, bab iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya tentang amal yang telah dilakukan sewaktu di dunia. Tentang kapan datangnya hari kiamat, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengetahuinya, termasuk Nabi dan Rasul, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir sama dengan hari kiamat. Para ulama membagi kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian makhluk, misalnya kematian, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dengan segala isinya secara serempak atau berakhirnya seluruh kehidupan. Dalam Quran Surat Toha ayat 15 dijelaskan bahwasanya kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui secara pasti kapan kiamat itu akan terjadi. Tanda-tanda dari hari akhir telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim, dan Tirmidzi, yaitu tanda-tanda kiamat adalah sebagai berikut. Tanda-tanda kiamat kecil antara lain: hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya atau budak melahirkan majikannya. Ilmu agama dianggap tidaklah penting. Perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Banyaknya terjadi gempa bumi atau musibah atau bencana alam. Kemudian lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda dari kiamat besar antara lain: matahari terbit dari barat, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara, kemudian rusaknya Ka'bah dengan sendirinya, seluruh manusia menjadi kafir, serta lenyapnya Al-Quran. Kemudian adanya bangsa Ya'jud dan Ma'jud di muka bumi ini. Gambaran hari kiamat menurut Al-Quran telah banyak dijelaskan. Misalnya dalam Quran Surat An-Naml ayat 87, Quran Surat Al-Zalzalah, Quran Surat Al-Haqqah, Quran Surat Al-Infitor, dan Quran Surat Al-Luqman. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama yaitu ada Yaumul Barzah atau alam kubur, yaitu masa waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Yaumul Ba'ats, yaitu masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Yaumul Mahsyar, yaitu masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, yaitu masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan kepada manusia. Kemudian ada Sirat atau jembatan, jalan yang menghubungkan manusia dan mengantarkan manusia ke surga atau neraka. Dan yang terakhir adalah surga, tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan ada pula neraka, tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah. Fungsi iman kepada hari kiamat, yaitu diantaranya menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia
yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Mendorong manusia untuk memperbanyak amal solih dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Hikmah beriman kepada hari kiamat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Adil. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji akhlakul karimah dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela akhlakul mazmumah. Memberi dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal serta sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan. Akhirnya sampai di penghujung video. Semoga video pembelajaran ibu kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.